Assalamualaikum Bu Isma, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Suheria. Hari ini kabar baik. Bagaimana dengan Ibu Suheria? Bagaimana Alhamdulillah Bu kabarnya Bu? Isma, alhamdulillah saya juga hari ini kabar baik, eee, sehat-sehat. Eee, Bagaimana keadaan atau kabar para peserta didik Bu Isma di sekolah? Alhamdulillah Bu Suheria. Keadaan murid di sekolah saya saat ini, mereka semua eh, baik, belajar dengan baik, Iya, seperti yang saya harapkan. Bagaimana Bu Isma, apa agenda percakapan kita kali ini? Begini Bu Saheria, saya ada sedikit masalah tentang perbedaan pelaksanaan kurikulum. Sekarang kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kurikulum baru. Iya, jadi apa yang Ibu harapkan atau apa yang ingin Bu Isma dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan Bu Saheria setelah saya mengutarakannya pada Ibu Saheria, saya menginginkan siswa saya bisa mencapai tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka ini sebaik mungkin. Iya, mudah-mudahan ya Bu Isma ya. Kira-kira bagaimana situasinya sekarang ini Bu Isma? Situasinya saat ini Bu Saheria, karena ini kurikulum baru dilaksanakan. Saya sekarang ini kan wali kelas 4, karena di sekolah kita itu pelaksanaan kurikulum merdeka sekarang itu kelas 1, kelas 4, dan kelas 5. Kebetulan saya mengajar di kelas 4. Situasi saat ini, jadi di sekolah sudah disediakan berbagai buku atau bahan ajar kurikulum merdeka, karena perbedaannya kalau kami di semester yang lalu itu, di tahun ajaran yang lalu masih menggunakan K13 yang pembelajarannya itu masih tematik, masih bergabung. Di dalam satu buku tema itu ada mengandung beberapa mata pelajaran seperti pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, kemudian ada pelajaran IPA dan pembelajaran IPS digabung dalam satu buku. Sedangkan di kurikulum merdeka ini sudah dipisahkan tersendiri. Jadi ada sedikit perbedaan. Kemudian kalau dulu kita kan menggunakan semester 1, semester 2. Sedangkan saat ini kita sudah menggunakan fase. Jadi saya di kelas 4 sekarang berada di fase B. Sedangkan fase B ini di kelas 3 juga berada di fase B. Jadi siswa di kelas 4 saya, jadi baru kali ini mereka menggunakan kurikulum merdeka. Karena di saat kelas 3 kita masih menggunakan K13. Bagi mereka fase B seharusnya di awal-awal materi pembelajaran fase B itu seharusnya di kelas 3 sudah dipelajari. Jadi di kelas 4 ini tinggal ditambahin lagi materi yang belum diajarkan di kelas 3. Begitu Ibu. Berarti semenjak perubahan dari K13 ke kurikulum ya itu kira-kira Bu ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu menurut Ibu Isma? Kalau mempengaruhinya itu bagi siswa ya. Bagi siswa itu siswa agak sulit sedikit mempelajari materi karena
materi itu seharusnya sudah dipelajari sedikit di kelas 3. Jadi saya di kelas 4 seharusnya mengajarkannya itu tidak harus mengulangi materi kelas 3, tetapi langsung ke fase B yang ke jenjang yang selanjutnya yang berada di kelas 4. Iya. Jadi dari hal-hal yang Ibu sampaikan sangat berpengaruh kira-kira Bu ya. Kemudian Iya, Bu, Bu. sekarang ini situasi yang diinginkan Bu Isma itu seperti apa? Situasi yang saya inginkan Bu Suheria sekarang ini seharusnya sama seperti yang dahulu. Jadi anak-anak itu bisa mempelajari materi yang sebelumnya sudah diajarkan di fase sebelumnya, nanti sehingga mempermudah siswa itu kalau misalnya dia mau belajar di materi yang baru, jadi saya menggampang mengaitkannya. Misalnya Ibu Suheria ya, kalau misalnya fase B itu tentang tumbuhan, nanti di kelas 3 mereka itu seharusnya sudah bisa belajar bagaimana itu bagian-bagian tumbuhan. Jadi saya di kelas 4 ini sudah bisa ditambah ke materi yang jenjang lebih tinggi itu seperti bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Iya. Seperti itu kira-kira Bu Suheria. Iya, kira-kira dari situasi itu apa yang bisa membuat itu terwujud menurut Bu Isma? Jadi karena memang biar saya bisa mewujudkan pembelajaran itu tercapai, karena memang anak-anak murid saya itu belum belajar ke fase B-nya itu belum belajar di kelas 3, langsung mereka belajar di tempat. Jadi saya itu sebagai guru harus sedikit mengaitkan materi yang lalu agar mereka bisa menyambung di materi yang akan saya ajarkan ke depan. Iya. Jadi guru itu harus mengulang sedikit materi yang lalu, kemudian dikaitkan dengan materi yang baru begitu Bu ya. Kira-kira dari Ibu yang ingin melakukan hal itu terwujud, agar itu bisa terwujud, ada nggak kira-kira gagasan atau apa gagasan Ibu untuk permasalahan yang baru Ibu sampaikan? Ada nggak gagasannya kira-kira dari Ibu? Tentu aja dong Bu, tentu Iya. aja ada, karena memang gagasan atau ide-ide itu muncul sendiri. Misalnya saat kita mau mengajarkan materi di kelas agar siswa itu dapat mencapai pembelajarannya sebagai tujuan, akan ada ide-ide yang timbul. Misalnya bagaimana cara saya agar siswa itu dapat tercapai pembelajarannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada materi yang saya ajarkan. Jadi gagasannya itu saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengarah anak-anak atau membimbing anak-anak agar mereka bisa belajar dengan baik atau menguasai materi yang saya ajarkan dengan baik. Iya, dari gagasan yang Ibu lakukan, apa yang harus disiapkan kira-kira untuk melakukan gagasan itu? Apa yang harus kira-kira disiapkan, Bu Isma? Untuk mencapai itu banyak yang harus saya siapkan Bu Syahria. Contohnya selain dari buku paket yang disediakan di sekolah, buku kurikulum Merdeka, saya juga harus menyiapkan berbagai media pembelajaran sesuai dengan materi ajar yang dibutuhkan oleh siswa. Iya. Kemudian kalau di sekolah, saya biasanya menggunakan proyektor. Misalnya kalau ada materi yang sulit dipahami oleh siswa, saya bisa menggunakan proyektor karena memang mempermudah. Karena anak-anak di lingkungan saya, jika dia melihat bagaimana guru itu bisa memanage keadaan kelas menjadi menyenangkan, salah satunya itu dengan menampilkan secara nyata materi-materi yang abstrak, misalnya yang bisa dilihat oleh siswa secara nyata. Contohnya nanti saya kok memakai proyektor itu, saya putarkan video-video pembelajaran untuk menunjang mereka atau gambar-gambar yang mereka butuhkan untuk
kebutuhan belajarnya agar anak-anak itu, karena nanti anak-anak di kelas itu kan ada yang dia itu belajar audio, ada yang visual, ada yang audio visual. Jadi di sini saya sebelum masuk kelas itu memang betul-betul saya rancang kira-kira anak saya itu dia seperti apa media yang dia butuhkan agar dia bisa menangkap pelajaran yang akan saya berikan. Jadi seperti itu Bu Saheria. Iya, luar biasa ya Bu ya. Kira-kira apa kriteria yang diinginkan oleh Bu Isma? Kriteria yang saya harapkan itu bagi murid saya, terutama bagi murid saya itu agar siswa itu di dalam kelas aktif dalam belajar, suasananya bisa nyaman dan aman. Karena memang kalau di sekolah saya itu biasalah, Bu Suhaya kan tahu anak bagaimana anak SD, dia sangat super aktif di kelas, kadang-kadang dia bisa mengganggu temannya, ataupun kalau misalnya dia sudah selesai dia juga ikut jalan sana jalan sini, semua anggap saya ini sudah bisa. Itu biasa. Ada lagi Bu kira-kira untuk kriterianya, ada lagi mungkin selain itu? Kemudian yang saya harapkan siswa itu bisa belajar mandiri ya, mandiri sesuai dengan pelajaran profil Pancasila, karena memang sekarang ini siswa-siswa di sekolah itu sangat kita butuhkan ya, sebagai membentuk karakter sesuai dengan profil Pancasila yang akan nanti mereka bisa mereka lakukan atau mereka terapkan di masa depan yang lebih baik. Ya, luar biasa ya Bu Isma ya. Kemudian apa yang akan dilakukan setelah semua ini dari tahap-tahap tadi yang sudah kita bicarakan? Apa yang akan dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan tadi yang kita bicarakan? Apa lagi yang akan dilakukan oleh Bu Isma? Yang saya lakukan yaitu mengajari anak-anak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian siswa kita selain kita membentuk siswa nyaman di lokal, belajar dengan tenang, juga kita itu harus juga melihat tercapaiannya pembelajaran kita di lokal dengan memperhatikan berbagai karakteristik siswa yang ada di kelas. Misalnya kok di kelas saya itu Ibu Saheria harus kita ini kan karena memang ada siswa yang kok kelas 4 ada yang masih kurang lancar membaca, ada yang sudah lancar membaca, dan ada yang masih malah mereka masih sedikit harus diajarkan lagi agar lebih lancar membaca, agar mereka bisa belajar. Kok misalnya kita memberikan soal, mereka bisa berliterasi dengan baik, agar dia bisa mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Iya, jadi itu Bu ya, yang akan dilakukan akan mengajari anak-anak sesuai tujuan yang hendak dicapai. Itu kira-kira kapan Bu akan Ibu lakukan dan siapa yang perlu dihubungi pada saat Ibu melakukan itu? Waktu pelaksanaannya itu kapan ya? Di kelas, saat pembelajaran terjadi di kelas. Dan untuk bisa terwujudnya pembelajaran kurikulum Merdeka itu dengan baik, saya juga karena memang di kurikulum Merdeka ini siswa itu sudah dipalitasi oleh pemerintah untuk belajar. Dia itu nggak harus belajar di sekolah, dia itu bisa belajar di rumah. Jadi dengan seperti itu saya bisa menghubungi orang tua mereka, meminta nomor HP, membuatkan grup kecil, grup WA. Membuatkan grup kecil, grup WA. Nanti saya jika ada soal-soal di platform Merdeka Mengajar atau di PMM, saya data murid-murid saya, kemudian saya bagikan lewat grup WA. Jika memang di sekolah di kami kan belum bisa memakai HP Bu ya, jadi mereka anak-anak belum bisa ke sekolah membawa HP.
Jadi misalnya karena memang waktu sangat singkat di sekolah, saya itu biasanya membagikan kepada grup WA kelas saya, kelas 4. Memang orang tuanya ikut membantu karena memang HP dari siswa tidak memiliki HP, dia memakai HP orang tuanya. Nanti saya bagikan soal-soal kepada HP orang tuanya, saya hubungi mereka agar Iya, bagus Ibu, sekali ya. misalnya seperti ini, Bu, Ibu tolong, menjawab soal, tolong dia maksudnya tolong didampingi anak atau murid, dalam menjawab soal-soal yang saya berikan Iya, agar mereka pemahamannya itu lebih, karena memang di sekolah itu memiliki keterbatasan, seperti itu. iya. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa ini bisa berjalan? Oh, caranya, Bu, kalau saya sendiri, kalau tidak berkolaborasi dengan teman itu mungkin agak sulit, Bu, ya. Jadi saya di sini, minta tolong juga, sama teman, bekerja sama atau kolaborasi dengan teman di sekolah Ya, saya. bagus. Karena memang, bukan di kelas saya aja, memang kelas 5 juga kita sudah, kurikulum merdeka atau kelas 1. Jadi kita saling berkolaborasi, "Oh ini Bu, materi yang perlu kita ajarkan, oh ini ada soalnya." Jadi kita, sesama dewan guru ataupun, kita tanya langsung kepada kepala sekolah, "Bu, bagaimana tindak lanjutannya ini Bu? Iya, Bagaimana jika ada siswa, kita yang tidak memiliki HP?" Jadi nanti solusi-solusi yang mereka berikan itu misalnya bisa datang ke rumah teman, bisa yang memiliki HP atau yang tidak mempunyai jaringan internet bisa datang ke kantor desa. Yang penting, di saat kita membutuhkan mereka itu selesai tugas untuk dikerjakan, insya Allah sudah bisa diharapkan. iya, oke, baik, Bu Isma, berarti dengan cara Ibu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman dewan guru ya, atau rekan-rekan sejawat. Kemudian, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi kita berbincang-bincang, berbincang-bincang tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari situ? Yang bisa saya simpulkan, Mbak, di sini bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah dapat dilakukan dengan baik dengan cara memotivasi siswa ataupun dengan cara berkolaborasi antara guru, kepala sekolah maupun wali murid lainnya yang kita butuhkan agar siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Iya, baik Begitu. sekali Bu Isma. Oke Bu Isma, mungkin sampai di sini Ibu sudah sangat lepas. Bagaimana perasaan Ibu? Pastinya sudah senang. Oke, baik Bu Isma, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Nanti kita lanjut Terima lagi. kasih Bu Syahairia karena sudah Sama-sama Ibu Isma. membantu saya menyelesaikan sedikit masalah ini sehingga membuat saya sangat lega. Mudah-mudahan ke depan lebih bersemangat lagi, Bu Isma untuk sangat murid luar saya. biasa sekali. Ya baik Bu Isma, Terima sampai di kasih. sini ya. Ayo Bu Isma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Bu Isma. Assalamualaikum Bu Zuhairia, apa kabar hari ini Ibu? Sehat? Salam. Alhamdulillah Ibu, hari ini kabar saya baik, baik sekali Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Apakah Ibu sehat juga hari ini? Alhamdulillah Bu Zuhairia, hari ini saya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mudah-mudahan ke depan juga sehat Ibu Zuhairia. Iya Bu. Bagaimana Ibu Syahria bagaimana keadaan peserta didik Ibu Syahria di sekolah? Alhamdulillah Baik. Bu. Iya, alhamdulillah murid-murid saya pada saat ini belajar dengan rajin dan masih pada semangat belajar semua Ibu.
Alhamdulillah ya Bu, Iya Bu. bisa belajar dengan semangat. Eh, jadi bagaimana Bu Suheria, apa yang ingin Ibu bicarakan sore ini? Atau agenda apa yang ingin kita bicarakan pada kali ini Bu? Begini Bu Isma, saya minta waktunya sedikit ya Bu. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu sore ini. Saya ada sedikit masalah di sekolah Bu, tentang salah satu siswa saya yang bernama Haikal. Akhir-akhir ini dia malas masuk sekolah, kemudian sering bolos, dan nggak ada semangatnya untuk belajar. Padahal dari semester sebelumnya, dia termasuk anak yang rajin dan sangat semangat untuk belajar. Oh gitulah Bu Suheria ya. Ada siswa Ibu yang kurang semangat, yang sering bolos. Iya Bu. Salah satu murid Ibu yang namanya Haikal tadi nggak salah Bu ya. Iya Bu, Haikal. Nah, jadi apa yang ingin Ibu Suheria dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin Bu, siswa saya yang bernama Haikal ini dapat termotivasi dalam belajar dan mempunyai semangat yang sangat tinggi dalam belajarnya Bu. Oh, seperti itu Bu Suheria ya. Mudah-mudahan bisa dapat dicapai Bu ya. Situasi sekarang seperti apa kira-kira yang Ibu Suheria harapkan agar siswa seperti Haikal tadi bisa bersemangat lagi? Jadi Sekarang ini Bu, situasinya sangat memprihatinkan karena siswa saya yang bernama Haikal ini sangat sulit untuk belajar. Bahkan jarang masuk ke kelas, sering bolos dan tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi sangat memprihatinkan lah untuk si Haikal ini Bu. Seperti itu ya berarti si Haikal nih Bu ya di kelas ya. Iya Bu. Jadi kenapa ya kira-kira yang mempengaruhi dia melakukan hal seperti itu Bu ya Suheria ya? Itulah Bu, yang mempengaruhinya itulah siswa ini mungkin kurang minat belajarnya, agak sulit mempelajari materi dan tidak mau berusaha untuk terus belajar dan memotivasi dirinya sendiri. Mungkin begitu Bu. Oh seperti ini Bu, seperti itu berarti dia si Haikal Bu ya. Mungkin ke depannya bisa nggak seperti lagi itu Bu ya. Jadi sesuatu yang ingin Ibu Suheria harapkan sekarang seperti apa Bu? Saya tuh berharap siswa saya ini, si Haikal ini bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya dan terus berusaha untuk memotivasi dirinya agar proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu Bu. Ya Bu Suheria. Agar si Haikal itu seperti Ibu bilang tadi, Ibu mau dia belajar dengan sungguh-sungguh seperti yang Ibu harapkan. Jadi menurut Ibu Suheria agar bisa si Haikal ini berubah, Ibu itu untuk mewujudkannya itu apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa terwujud yang Ibu harapkan seperti yang Ibu bilang tadi? Saya mungkin akan terus memantau dan terus melakukan pendekatan terhadap si Haikal ini agar Haikal ini dapat membuka diri baik dalam semangatnya dalam belajar maupun dalam memotivasi dirinya Bu. Oh seperti itu Bu, sangat bagus sekali Bu ya. Jadi Bu, kira-kira ada nggak gagasan atau permasalahan yang Ibu Suheria sampaikan agar mungkin bisa terwujud sesuatu yang seperti yang Ibu inginkan tadi? Iya, mungkin gagasan atau ide saya itu memanggil si Haikalnya atau memanggil siswa saya ini tadi dan saling berdiskusi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi Haikal ini Bu. Mungkin saya panggil dan berdiskusi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Oh seperti itu Bu Suheria.
Jadi Bu, kira-kira Bu Syahria, eee, untuk apa yang harus disiapkan, untuk itu agar si Haikal tadi bisa berubah ke hal yang lebih baik? Mungkin saya akan mempersiapkan, absen absen sele yang dia masuk kelas setiap harinya, dan daftar nilai, juga catatan-catatan guru yang sudah tertulis tentang si Haikal ini semua, Bu. Mungkin itu yang saya siapkan. Oh, seperti itu Bu. Ada absen, ada daftar nilai, ada catatan-catatan guru yang Ibu siapkan. Iya, Bu. Eee, jadi kira-kira Bu, apa kriteria yang Ibu Syahria inginkan? Eee, saya ingin kriterianya seperti yang siswa tersebut atau siswa yang bersangkutan seperti Haikal ini bisa belajar aktif dengan suasana yang aman dan nyaman, dengan penuh semangat dan motivasi belajarnya yang sangat tinggi. Mungkin itu, Bu. Oh, kira-kira ada lagi, Kak? Apa lagi yang Ibu Eee, harapkan kriterianya, Bu? saya rasa, Bu, kalau untuk si Haikal sekarang cukup dulu, Bu, itu aja dulu. Penting semangatnya dan motivasinya untuk belajar harus lebih ditingkatkan lagi. Ya, baik. Jadi, apa yang akan, Ibu lakukan setelah semua ini? Atau ada alternatif-alternatif yang tadi disampaikan? Mungkin saya tetap memantau, anak tersebut, si Haikal maksud saya, sebagai evaluasi dari pendekatan yang sudah dilakukan sebelumnya, Bu. Oh, seperti itu, Bu Syahria ya. Jadi kapan atau siapa yang perlu dihubungi, Bu? Kalau saya melakukannya mungkin dalam waktu dekat ini, Bu, yang pasti di awal semester ini juga, yang perlu saya hubungi tentunya orang tuanya dan yang mengetahui wali kelasnya juga, dan juga, mengetahui para dewan guru, yang ada di sekolah. Mungkin itu, Bu. Oh, seperti itu, Bu ya. Jadi, bagaimana Ibu Syahria bisa memastikan itu bisa berjalan dengan baik? Saya bisa memastikan ini berjalan sudah pasti dengan cara bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dewan guru tentunya, juga orang tua dari si Haikal ini mungkin, Bu, ya. Baik. Jadi Ibu Syahria tadi kita sudah, menceritakan, Ibu saya juga sudah menceritakan apa yang ingin Ibu Syahria, robah dari sesuatu yang dilakukan oleh murid Ibu tadi, seperti Haikal tadi. Jadi, kira-kira Ibu Syahria, apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita pada sesi ini, Bu? Iya, saya menyimpulkan bahwa untuk memunculkan motivasi belajar anak, perlu usaha yang serius dari berbagai pihak, baik itu dari dewan guru maupun orang tua dari siswa yang bersangkutan. Itu aja sih, Bu, yang saya simpulkan. Iya, sangat bagus Ibu Syahria. Semoga, yang Ibu Syahria harapkan bisa terwujud. Ini seperti ini juga misalnya, ada siswa lain seperti tidak misalnya Haikal saja ya mungkin Bu ya, mungkin ada siswa yang lain. Iya, Ini iya, Bu Bu. Syahria juga bisa menerapkannya dengan baik. Ya udah Ibu Syahria, Ibu alhamdulillah. Isma, terima kasih banyak Bu Isma sudah memberikan waktu kepada saya, sudah mau berbagi, sudah mau sharing dengan saya, Bu. Saya sangat senang sekali dan akhirnya saya mempunyai solusi untuk anak saya si Haikal ini, Bu. Terima kasih banyak, Iya. Bu, atas masukannya, atas sharing-nya untuk malam ini, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Isma. Ya, sama-sama Bu Syahria, mudah-mudahan ke depan bisa, menyelesaikan masalah seperti itu. Amin, amin. Terima Mmm, kasih banyak, Bu. jangan Assalamualaikum lanjut. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.